Shalom. Sekali lagi, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kenaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STH MM. Selamat hari Minggu. Tuhan dimuliakan atas kasih-Nya yang memperkenankan kita kembali mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Dalam menikmati kebersamaan sebagai umat yang telah ditebus melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kita akan bersama-sama memuliakan nama-Nya lewat ibadah bersama hari ini dengan tuntunan tema Perintah Allah, ya dan lakukan. Dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, tata ibadah yang kita gunakan dari Gereja Kristen Protestan Mentawai. Marilah kita berdiri dan memuliakan Allah Bapa. Kidung Jemaat 242 bait 1 dan bait 2. Jemaat Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku telah menyampaikannya kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni melakukan keadilan, berbuat baik, dan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang berkuasa selama-lamanya, sungguh besar kasih-Mu melebihi kasih manusia. Karena
kasih-Mu, kami memberanikan diri mendekat padamu untuk mengakui kesalahan kami, sebab Engkau tahu apa yang kami perbuat, termasuk yang kami sembunyikan nampak di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga Engkau murka terhadap kami. Kami melupakan semua yang baik Tuhan perbuat pada kami. Kini kami menyesal atas dosa kami yang membawa kami pada kesusahan, karena kami pikir itu baik, ternyata adalah kejahatan. Kami pikir itu kehidupan, ternyata membawa kami kepada kematian. Itulah sebabnya kami datang memohon kepadamu, agar Engkau tidak membalas kejahatan kami, tetapi ampunilah kami di dalam kasih-Mu. Kami tidak mengandalkan kebaikan kami, tetapi mengharapkan kasih-Mu melalui pencurahan darah-Mu di kayu salib. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa di dalam kasih dan firman-Mu. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, supaya ia hidup. Pelengkap Kidung Jemaat 31, puji Tuhan, pujilah namanya. Jemaat. Mari kita berdiri, kita dengarkan hukum Taurat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan pembacaan nats epistel kita pada minggu ini, yakni yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 27 demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam hidupnya setiap saat. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan. Menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan ke-12 pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Penekanan warta. Jika Tuhan berkenan, rencana pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di semua jam ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Penekanan warta yang kedua yaitu kriteria pemilih. 1. Terdaftar sebagai anggota Jemaat Biringkanaya atau anggota Sidih Baptis Dewasa, mempunyai undangan panggilan memilih penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya periode 2024 sampai 2027. Undangan perorangan. Tata cara pemilihan. 1. Pemilihan dilakukan di gedung Gereja Jemaat Biringkanaya dalam ibadah jemaat. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan. Yang ketiga, kertas suara akan dibagikan kepada anggota jemaat yang hadir dengan membawa atau menukarkan undangan pemilih. Keempat, pemilih memilih penatua dan diaken dari kelompoknya sesuai dengan jumlah kuota atau kebutuhan dari kelompok masing-masing. Yang kelima, pemilih memilih 1 orang penatua dan diaken dari kelompok lain, bukan kelompok pemilih. Keenam, setelah kertas suara diisi, akan disetorkan kembali ke panitia pemilihan pada saat itu juga. Penekanan warta yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari ini tanggal 8 Oktober 2023, Panitia Natal Persekutuan Siswa Kristen SMP Negeri 30 akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue. Mohon anggota jemaat menyambutnya dengan penuh sukacita. Yang ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa di tengah-tengah jemaat telah ditempatkan 1 orang mahasiswa untuk melaksanakan KKL. Dengan ini kami persiapkan diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan selamat berjumpa di ibadah hari Minggu pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Deran dan STH
selaku pimpinan Majelis Gereja, dan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM, dan seluruh Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya dan seluruh pengurus OIG Jemaat Biringkanaya yang sudah menerima saya untuk belajar selama 2 bulan di tempat ini untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di bulan ini dan November. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ini kali yang ketiga saya berpraktek, dan yang praktek pertama saya di jemaat bagian Bastem, bagian Toraja. Saya di sana tidak ada jaringan. Saya ditempatkan di cabangnya dan sangat sedikit warga jemaat di sana. Dan yang kedua saya ber-KKN di Kurra Klasis Denpiku. Di sana saya ber-KKN bersama dengan teman-teman, dan di sana juga tempat pedalaman. Dan hari ini bersama dengan jemaat Biringkanaya, saya tidak nyangka bahwa saya ditempatkan di Klasis Makassar Timur. Dan ini adalah jemaat terbesar yang saya tempatkan untuk berpraktek. Dan saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Rawi Peter, akrab disapa Rawi, ya. Dan saya berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Poros Samarinda Bontang kilometer 24 di Jemaat Ararat Santan Ulu, dan saya kuliah di IAKN Toraja. Jadi kampus saya IAKN Institut Agama Kristen Negeri Toraja di Mengkendek, ya. Dan yang saya mau sampaikan Bapak Ibu adalah saya kurang lebih 2 bulan di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu untuk membentuk suatu persekutuan bersama dengan Bapak Ibu. Di dalamnya saya akan mengembangkan diri, bukan hanya berjalan-jalan, bukan hanya menyenangkan diri, tetapi mengembangkan potensi yang sudah ada pada diri saya dan akan dibekali untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu, bantuan-bantuan Bapak Ibu akan membentuk saya. Dan jika selama saya praktek di tempat ini ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan sekiranya Bapak Ibu bisa menegur saya sehingga saya berbenah diri untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekedar info bahwa saya adalah teman seangkatan dengan saudara Enos yang praktek tahun lalu. Kalau Enos berkesan di jemaat Tuhan di tempat ini, berbahasa Torajanya luar biasa, dan mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa saya tidak fasih dalam berbahasa Toraja. Jadi jika harapan Bapak Ibu saya akan memakai bahasa Toraja, tidak untuk bahasa Toraja karena betul-betul tidak fasih. Di kampus saja saya ragu untuk mengeluarkan karena itu menjadi bahan lelucon untuk mereka. Jadi ya beginilah keadaan saya. Dan di sini Bapak Ibu saya tinggal bersama Mama Andre di seberang jalan, dan saya ditempatkan di lantai 4. Jadi Bapak Ibu yang mau olahraga bersama dengan saya, mari kita ke lantai 4 turun naik tangga. Oke Bapak Ibu, demikian mungkin perkenalan singkat dari saya. 2 bulan kita akan bersama menjalin komunikasi yang baik untuk membangun persekutuan yang baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom dan selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua.
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hanya satu hari ini dalam rangkaian bersyukur atas Hari Pekabaran Injil Indonesia dan juga Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita akan baca firman Tuhan nanti dari Matius 21 ayat 23 sampai 33. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mempersekutukan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur oleh karena pimpinan-Mu senantiasa kami nikmati. Ya Bapa, di tengah-tengah persekutuan anugerah-Mu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharui batin kami, karuniakan hikmat. Berfirmanlah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Ada sukacita. Sekalipun banyak perkara hidup kita, selalu harus ada sukacita. Sukacita itu membuat kita sehat. Sukacita itu membuat kita tetap kelihatan energik. Nah, karena itu harus sukacita walaupun kita semua punya pergumulan. Ya. Walaupun kita juga dibenci oleh orang, tapi harus kita sukacita karena Tuhan. Nah, dalam rangkaian bersyukur bersama seluruh gereja-gereja di Indonesia bahkan dunia, hari ini
kita baru berkesempatan untuk merayakan Pekabaran Injil Indonesia, Hari Pekabaran Injil Indonesia HPPI, dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD. Sesungguhnya itu telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober secara bersama-sama dalam seluruh gereja. Namun karena padatnya kegiatan kita, maka baru hari ini saya juga dari Jemaat Baji Marumpa tadi, mereka juga baru melaksanakan perjamuan kudus hari ini. Dan kita merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, perintah Allah ya dan lakukan. Perintah Allah ya dan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kalau sedikit kita ambil waktu merenungkan tema ini, maka kita akan mengerti dengan baik bahwa perintah Allah ya dan lakukan adalah teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada para imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi, yang saat itu mereka meragukan kuasa Yesus, dan terlebih mereka adalah orang-orang yang munafik. Coba kita bayangkan, mereka adalah petinggi agama. Mereka tahu ajaran Taurat, bahkan mereka hafal. Tetapi dalam hidup mereka, mereka tidak melakukannya. Nah, karena itu melalui firman Tuhan, dua perikop yang kita baca hari ini. Perikop pertama itu pertanyaan mengenai kuasa Yesus, kemudian perumpamaan tentang dua orang anak, menjelaskan sikap yang harus kita nyatakan atau dinyatakan oleh orang yang menghidupi perintah Allah ya dan lakukan. Sikap orang itu ada dua hal penting dalam bacaan ini. Pertama, seorang yang mendengar, menghidupi perintah Allah ya dan lakukan. Hal pertama yang terwujud dalam hidupnya adalah hidup dalam pengakuan akan kuasa Yesus. Kita akui bahwa Yesus berkuasa dan kuasanya sungguh hebat, dapat membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan menolong orang yang dalam kondisi hidupnya yang penuh pergumulan. Kuasa Yesus hebat. Nah, artinya bagi kita saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus berkuasa, itulah yang menarik kita, menuntun kita untuk mengimani, percaya dengan sungguh kepadanya. Dan kemudian kita memberi diri dikuasai dan juga menyatakan kuasa Yesus dalam hidup ini. Jadi memang aneh bin ajaib kalau orang yang selalu bekerja dalam pelayanan tapi tidak menghidupi kasih, tidak bisa mengerti orang lain. Itu aneh bin ajaib. Jadi bekerja hanya untuk mencari upah. Nah, itulah sikap para imam dan kepala, tua-tua, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dalam teks bacaan kita, perikop pertama, mereka mempertanyakan kuasa yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, kuasa apa itu? Yaitu pertama, otoritas Yesus membersihkan bait Allah, mengusir orang-orang yang berjual beli, menukar uang di bait Allah. Para imam-imam kepala dan orang atau tua-tua orang Yahudi, mereka tidak bisa melakukan itu. Karena memang selama ini mereka hanya menyenangkan orang, menyenangkan umat. Jadi mereka lagi tidak punya suara kenabian. Mereka takut untuk membersihkan bait Allah. Dan Yesus datang melakukan itu. Dan kuasa itulah yang dipertanyakan oleh mereka. Terlebih ketika Yesus melaksanakan tanda-tanda ajaib.
Nah, mengapa sikap tua-tua orang Yahudi dan imam-imam kepala demikian? Karena mereka merasa lebih benar, merasa lebih baik, lebih pintar dan lebih layak daripada orang lain. Jadi, mo ya apa nak kuapung Yesus nang tae mo ya. Dalam perangi, kami juga kadang pendeta seperti itu di tengah-tengah jemaat. Mo ya apa kipo kada kena dentongan itu to manarang-narang lan jemaat. Tidak bisa lagi mendengar pendetanya. Itulah sebabnya ketika melihat kuasa Tuhan Yesus melebihi kuasa mereka, maka mereka iri hati. Kita bisa melihat di teks Matius 21 ayat 9. Pada saat orang banyak berada di bait Allah, lalu Yesus datang. Orang banyak berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini semakin membuat hati tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala semakin benci kepada Yesus. Kenapa orang banyak mengeluk-elukkan dia, sementara kita ini tidak menerima pujian seperti itu. Saudara-saudara, karena itu mereka datang mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan Yesus tahu motivasi apa di balik pertanyaan mereka. Karena itu Yesus membalikkan pertanyaan dan mempertanyakan kepada mereka, dari mana kuasa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam membaptis. Dalam bacaan kita tadi betul-betul mereka memperbincangkan ayat 25. Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, juga kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang tahu Yohanes adalah nabi. Artinya apa? Mereka tahu kuasa apa yang Yesus lakukan, otoritas dari mana yang Yesus nyatakan. Mereka tahu itu dari Allah, dari Bapa Surgawi. Tetapi karena mereka sombong, maka mereka tidak mau juga mengakuinya. Saat mana dalam hidup ini kita merasa seperti itu? Saat ada orang kita benci, saat ada orang yang kita tidak mau dengar, karena kita merasa lebih dari dia. Ko sule-sule ko mikeden tanga-tanga ikuir upaway dolo sidi. Ya, saat kita merasa na labi natandai tinden aku na yatu Yesus, mereka kenal sekali, dia anaknya Yusuf dan Maria, sekampungnya tidak kaya, tapi mengapa dia punya kuasa? Kadang juga kita seperti itu. Yang tatiro itu tahu kumana Pak Adu ada toraya tuh, na ya oraya lah sempo kadang na puang tua, nggak usah deh didengar. Saya tahu keluarganya bobrok. Lalu siapa kita? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tahu benar tentang kebenaran tapi tidak melakukannya. Karena mereka tidak menerima kuasa Yesus. Jadi orang yang hidup tahu perintah Allah ya dan lakukan, berarti dia harus mengimani kuasa Yesus. Hal kedua yang harus terwujud sebagai orang-orang yang telah mendengarkan perintah Allah, menghidupi perintah Allah dan selalu didengarkan, ya dan lakukan dalam hidup ini. Hal kedua yang harus kita hidupi adalah hidup dalam pertobatan dari waktu ke waktu. Minda ki ite, minda na te, toma dosa nak, dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya berdosa.
Saya tidak benar. Karena itu saya untuk menjalani pelayanan saya bertanya kepada orang yang patut, di mana saya harus bertanya. Tapi kadang juga kita bertanya tidak diberi jawaban yang baik. Nah, hidup dalam pertobatan setiap waktu kita harus bertobat, bukan sekali, bukan hanya ketika kita masuk Kristen, bukan. Tetapi sepanjang hidup ini, karena siapa kita? Nah, karena itu ketika Yesus melihat kepura-puraan para imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi, atas jawaban yang Yesus ajukan, maka selanjutnya Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak. Ini sudah dikupas minggu lalu. Anak pertama adalah anak yang mendengarkan perintah bapaknya dan mengiyakan untuk dilaksanakan, tetapi sebatas itu saja. Tidak melakukannya, tidak ada dampak dalam hidupnya. Ya, tidak melakukannya, tidak ada dampak. Jadi melakukan itu punya dampak. Dulu saya selalu emosi, sekarang tidak boleh lagi. Itu punya dampak. Yang naden emosian pa, berarti tidak ada dampaan atau. Nah, saya selalu bilang, di gereja ini, di persekutuan seperti ini, minda tulah disengkei, minda tulah pasengkei. Ya, kita datang gereja karena apa? Soal iman kita kepada Tuhan kan? Tak ini diundang saya. Karena kamu percaya, di sini tempat kita mendapatkan petua-petua dari Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani hidup nanti dan seterusnya. Tidak ada orang diundang datang kecuali Tuhan yang mengundang saudara. Nah, karena itu kalau ada juga anggota jemaat yang tidak datang, kan juga kita mengatakan ya mungkin karena sibuk. Tak ada sengkei. Jadi tak itu tahu mak di sengke-sengke banglan persekutuan. Kada keduka tu malam mata rubang. Kada keduka to nabaki uai to ke malam mabangki. Den yana den pokada katonganan. Den duka yana den maapirangi bang. Tapi dana den kapatar rubang diam aja. Atau ada orang mempertanyakan sesuatu, mebalik kasar abangki. Itu ciri-ciri tidak bertobat. Tidak ada perubahan, tidak ada dampak dari firman Tuhan. Itu kepura-puraan dalam hidup ini. Itu anak pertama. Anak kedua, saudara, kita lihat. Anak kedua pada awalnya menolak. Menolak itu kan jahat. Bobrok. Tapi akhirnya menyesal dan pergi melakukannya. Dua orang anak ini sungguh menjadi gambaran akan dua kelompok manusia yang ada di dunia saat ini. Kelompok yang pertama di luar penampilan baik, tidak ada kesalahan, lemah lembut, sabar, tapi sesungguhnya itu hanya kamuflase, tempat menyembunyikan kebobrokan. Sebab apa? Sebab ia hanya memperhatikan keuntungan dirinya, kepentingan dirinya. Itu kelompok satu, kelompok dua, anak kedua. Pada awalnya melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa di sorga. Tetapi akhirnya insaf, sadar, menyesal, lalu bertobat dan melakukan. Lalu pertanyaannya, kelompok mana tempat tak? Di mana kita ada? Kelompok pertama atau kedua? Jawabannya ada pada hatimu, bukan pada saya. Nah, pesan dari firman Tuhan hari ini, siapapun, kapanpun, dimanapun, semua orang melalui perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, kita diingatkan untuk menjadi pelaku kehendak Bapa di surga, pelaku firman Tuhan. Suka atau tidak, harus. Lalu kelompok kedua ini yang digambarkan melalui pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Coba pikir sejenak. Kalau Yesus datang hari ini di sini, lalu mengatakan, pendeta Abigail, kamu semua umat,
Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal mendahului Anda masuk surga. Apa perasaanmu? Saya mati saja. Kalau Yesus datang, "Ai pendeta Abigail, nang tak bang apa pegau? Tak bang membaranin tegur itu kesalahan. Tak egaimu. Perempuan sundal ini, pemungut-pemungut cukai ini mendahului Anda masuk surga. Itu berarti bagian saya masuk neraka." Apakah kita mau Yesus datang dan menyampaikan hal ini kepada kita? Dan ini disampaikan kepada tua-tua orang Yahudi, kepada imam-imam kepala. Ton poga ubang, tong posara abang pelayanan. Tapi akhirnya mereka dibawa dari perempuan-perempuan sundal. Coba kita bayangkan itu. Saat mana dalam hidup kita Yesus mengatakan itu kepada kita? Adalah baik dulu kita bobrok, dulu kita nakal, tapi sekarang berubah total. Karena apa? Kita melayani Tuhan, kita senantiasa mendengar perintahnya, dan harus ya lakukan dalam hidup ini. Walaupun kita sungguh lemah, terbatas. Mengapa kita harus menerima perintah Allah, kita hidupi, kita lakukan, ya, dan lakukan dalam hidup ini? Karena hanya perintah Tuhan yang akan menolong kita untuk dapat mengenal dengan benar akan kuasa Yesus. Dalam Yesaya 48 ayat 18, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera, maka bahagia, kebahagiaan akan tidak pernah kering dalam hidupmu sekalipun banyak tantangan." Satu kriteria yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita memperhatikan di sini, dirangi, diinana, direnungkan, lalu dilakukan. Apapun tantangannya harus dilakukan. Nah, saudara-saudara, dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia hari ini dalam gereja Jemaat Biringkanaya, dan juga memperingati Hari Perjamuan Kudus sedunia. Sekali lagi, sekiranya waktu tanggal 1 Oktober kita melakukannya, karena banyak pelayanan kita, maka hari ini kita lakukan. Seharusnya hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memperkenan kita merayakannya. Merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia artinya kita juga tidak hanya bersyukur, tetapi selain bersyukur juga kita terbuka untuk Injil, dan kita hidupi Injil itu, dan kehidupan kita juga menjadi berita Injil. Kalau hari ini juga kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menimbang-nimbang siapa kita ini di hadapan Tuhan. Anak pertama atau anak kedua? Data tonganan bang kaleta. Sahabat, perjalanan hidup kita di sini sementara. Tidak ada yang kita gapai hari ini kita banggakan. Syukurilah kalau kita bisa menerima jabatan, menerima berkat Tuhan, menerima anak cucu, syukuri. Tapi ingat, itu semua sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu hanya Tuhan. Karena itu bertobat senantiasa menjalani hidup ini, maka kita akan diterimanya, disampinginya. Nah, untuk dapat diterima oleh Tuhan, kita mesti menyaringkan suara kenabian. Yang salah ditegur, diperbaiki. Orang terima atau tidak itu soal lain. Orang mau marah sama kita itu soal lain. Tapi tugas kita sudah kita lakukan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan tugas yang lain. Dalam satu tugas ada bagian kita, juga ada bagiannya Tuhan. Jadi jangan katakan satu tugas itu cuma bagian kita, harus selesai tuntas, tidak. Ada bagiannya Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, karena itu kalau menghadapi tantangan dalam hidup ini, mesti kita percaya, stop, kita sudah sampai di situlah yang bisa saya lakukan.
Suara kenabian kita harus jelas. Antara beriman dan kelakuan hidup harus sejalan atau punya integritas. Itu namanya ada suara kenabian pada diri kita. Tena demak babawai. Yang penting orang senang. Kita ada di sini supaya dia senang, Tuhan senang. Bukan orang-orang di sekitar kita. Bukan. Keliru kita kalau kita hanya menyenangkan manusia. Kita hanya penggarap yang jahat di kebun anggur Tuhan kalau seperti itu. Kita mesti berani menyatakan kebenaran. Toh juga kalau kita di-delete dari tempat itu tidak ada masalah. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Tidak ada masalah. Orang Kristen, saya dan saudara harus menyatakan kebenaran sebagai perintah Allah. Itu dilakukan dengan cara takut akan Allah, bukan takut kepada manusia. Karena apa? Kita tahu saudara-saudara, Tuhan akan datang menghakimi setiap orang. Ada waktu Tuhan akan menghakimi kita. Jikalau selama ini kita melaksanakan pelayanan hanya menyenangkan orang-orang tertentu, sekarang dengan firman Tuhan ini bertobatlah, lakukan perintah Tuhan. Ada perjamuan kudus, kita meletakkan segala kelemahan kita di sini. Darah Yesus sudah teruras. Dia sudah berikan tubuhnya sepenuhnya untuk menghapuskan pelanggaran kita. Nah, karena itu jangan sampai kita didakwa oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan pengakuan kita. Nang lasaya Puang Yesus mak boleh salu. Dia akan datang sebagai hakim. Kedatangannya kita tidak tahu. Karena itu persiapkan dirimu. Mari masuk dalam perjamuan ini. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan dan amin firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari siswa Kristen SMP 30. Disilakan. Mau apa kah?
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyerahkan tanda ungkapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan dengan dituntun oleh nats persembahan dari Mazmur 86 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait 1 sampai baitnya yang keempat. Menginginkan daku bersinar bahagia dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada persembahan untuk lelang diperuntukkan untuk tim kerja persidangan PWGT. Taruh harga. Emang gak matanding sekali nih. 100. Ayo tambah sama lu. 100 satu kali. Ayo manis ini ya. Ayo 102 kali, 2,5 kali, tidak ada yang tambah, rugi. Seratus, ada yang tambah? 100.000 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempersembahkan lelang ini, dan kepada yang telah menguangkannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan persembahan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur kami kepadamu, Kidung Jemaat 320 bait 1.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita diantar lagu Hai Berdandanlah Jiwaku. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Ini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin nikah bersamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Namun demikian, marilah kita mendengar apa makna perjamuan kudus sesungguhnya. Perjamuan kudus adalah mentaati panggilan Tuhan, menyesali dosa, percaya dan berpengharapan bahwa dosa kita diampuni hanya dalam Yesus melalui kematiannya, melepaskan segala perbuatan jahat yang dikehendaki oleh iblis, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan terus memperbarui perilaku yang baik, setia mengikut Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu janganlah kita takut, sebab hal ini adalah jalan bagi pengampunan dosa dan kehidupan bagi kita. Dan jangan pula kita anggap hal ini sepele, karena kita akan kehilangan kasih Allah yang sesungguhnya membawa sukacita, namun menjadi hukuman bagi kita. Jika saudara-saudara sungguh-sungguh bersedia, saya mengundang saudara-saudara berdiri dan menjawab pertanyaan ini. Apakah engkau mengaku bahwa engkau manusia berdosa yang patut dihukum, dan mengaku bahwa hanya kasih Tuhan Allah saja di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya dosamu diampuni? Maukah engkau memperbaharui hidupmu dan meninggalkan perbuatan jahat yang dikehendaki iblis? Apakah engkau mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus? Jika demikian jawablah ya dengan sungguh. Ya, dengan sesungguhnya. Karena itu marilah merendahkan diri di hadapan Allah dan ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, aku adalah manusia yang hina, cemar dan berdosa. Aku datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kulakukan, baik melalui pikiran, perkataan dan perilaku. Sudah sepantasnya aku menerima murka dan hukum-Mu kini dan yang akan datang. Sesungguhnya aku menyesal dan tidak mau lagi melakukannya. Ampunilah aku dalam kasih-Mu seperti yang Engkau nyatakan dalam penderitaan dan kematian anak-Mu. Berikanlah Roh-Mu untuk memimpin aku dalam kehidupan yang benar. Amin. Oleh karena pengakuan-Mu ini, selaku hamba Tuhan saya menyatakan keampunan dosa-Mu sudah genap di dalam nama Tuhan Allah Bapa
anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Marilah kita mendengar penetapan Tuhan tentang perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus pada malam terakhir, dia mengambil roti, dia mengucap syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, ambillah dan minumlah semua dalam cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kamu meminumnya. Kita menyanyi, oh anak domba Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, datanglah
Semuanya sudah tersedia, nikmatilah. Lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang dipanggil dalam perjamuan anak domba Allah. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Yesus
Makanlah dan minumlah. Inilah tubuh Kristus yang diserahkan pada kematian untuk penebusanmu. Inilah darah Kristus yang dicurahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosamu. Tetap menyanyikan perjamuan kudus sambil pengumpulan sloki dan persembahan dilaksanakan.
Mari kita naikkan doa syukur kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita melalui kematian Kristus. Ketika kita masih berdosa, kita sudah lepas dari murkanya dan dibenarkan melalui darah Kristus. Oleh sebab itu, seluruh mulutku, jiwaku, dan seluruh perbuatanku memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar. Begitu juga dengan seluruh pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku mereka baik dan perkataan mereka benar. Pimpin mereka dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, jagalah agar kami tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan Nyonya Irene T. Palisungan, tante dari Bapak Yakob Samben di Rumah Sakit Wahidin, Ruben Badu, adik dari Ibu Meike Badu di Rumah Sakit Palopo, Bapak Balik Patiung di rumah, Alpa anak dari Bapak Peter Jarung di rumah, ayahanda dari Ibu Yospina Randa sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rante Tepau, Ibu kekasih Ibu Isna Patiung kurang sehat di rumah. Tuhan sembuhkan mereka, berkati perawatan yang mereka terima, biarlah memberi kesembuhan sejati. Yang menderita karena kesusahan, kami doakan Bapak Henrik Palungan atas meninggalnya Om terkasih, Bapak Ruben Randu atas meninggalnya Om terkasih almarhum Bapak Sampe Mengamping, keluarga Jepman Trianti atas meninggalnya Ibunda terkasih almarhumah Ibu Maria Ruruk Salea. Rencana jenazah akan diantar ke Toraja sebentar malam. Juga berdoa buat Nyonya Suryati Kusuma atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Adolfina Ambabunga. Jenazah telah diantar ke Toraja tadi malam. Juga Ibu Alprida Patanduk atas meninggalnya ayahanda terkasih di Toraja. Tuhan hiburkan mereka, kasihani topang dalam menjalani masa duka. Biarlah yang sakit mereka kembali sehat, yang berduka karena topangan-Mu mereka kuat kembali untuk datang menghadiri ibadah minggu. Di minggu-minggu mendatang juga Engkau juga menjaga para janda dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi semua yang terlantar.
Juga kami berdoa untuk yang senantiasa bersukacita, yang boleh merayakan hari ulang tahun hari ini. Kami doakan Kori Patayang, kami doakan Dominikus Sarbon RST, karena perkenaanmu mereka boleh merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga yang Tuhan perkenan merayakan hari ulang tahun perkawinan minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun dalam rumah tangga. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu tetap dinikmati. Persekutuan dalam rumah tangga yang dibangun senantiasa kuat, oleh karena Tuhan senantiasa hadir di setiap kesempatan hidup suami istri, orang tua dan anak-anak. Juga kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan di tempat kerja, dalam rumah tangga, dalam usaha kehidupan. Tuhan kiranya memberkati semua itu. Biarlah mereka boleh pandang, karena pertolongan-Mu mereka boleh menikmati segala jerih lelah mereka, sehingga mendapatkan keberhasilan-keberhasilan. Kami doakan penata layanan-Mu dalam jemaat Beringkanaya. Untuk pekan yang baru ini Tuhan berkati keluarga-keluarga yang telah dijadwalkan untuk menerima pelayanan pemberitaan firman melalui kumpulan rumah tangga. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati keluarga jemaat-Mu. Biarlah program ini boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu boleh disampaikan. Ya Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah menolong kami, memberi diri dan waktu kami untuk beribadah dan juga mengalami perintah-Mu melalui perjamuan kudus. Adalah firman yang kelihatan yang boleh kami nikmati hari ini. Kiranya boleh menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang dalam pergumulan, dan senantiasa memberi sukacita. Berdoa untuk pemilihan penatua dan diaken jemaat Beringkanaya periode 2024 hingga 2027 yang akan dilaksanakan jika Tuhan berkenan pada hari Minggu mendatang 15 Oktober. Kiranya Tuhan berperkara di dalamnya, berkati para calon penatua dan diaken. Biarlah mereka dengan penuh sukacita menyambut tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa, berkati juga negara dan para pemimpin kami agar memimpin dengan baik dan membawa hidup kami selalu kepada damai sejahtera. Berkatilah para pekabar Injil baik di negara kami maupun di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepadamu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di sini, agar perilaku kami semua sesuai dengan ajaran-Mu. Demikian juga kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaan-Mu di sorga, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat, mari berdiri bersama-sama. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, lagu penutup ibadah liturgi ibadah pada saat ini.